Khutbah Jumat merupakan salah satu media yang strategis untuk dakwah Islam karena ia bersifat rutin dan wajib dihadiri oleh kaum muslimin secara berjamaah. Tuntunan Rasulullah SAW dalam menyampaikan khutbah Jumat adalah beliau memulai dengan mengucapkan hamdalah, salawat, kemudian beliau mengucapkan amma ba'du. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan khutbah kecuali beliau memulainya dengan hamdalah dan 2 kalimat syahadat. Berkenaan dengan khutbah Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan bersyahadat. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun khutbah Jumat. Akan tetapi, sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama bahwa rukun khutbah Jumat ada 5, yaitu membaca hamdalah, membaca sholawat, berwasiat dengan takwa, membaca ayat dari Al-Quran, dan berdoa untuk kebaikan dan kejayaan kaum muslimin. Rasulullah SAW dalam melakukan khutbah Jumat dilakukan sambil berdiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang mengisahkan bubarnya sebagian jamaah ketika rombongan pedagang yang membawa barang-barang kebutuhan dari luar. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Rasulullah juga apabila sedang berkhutbah, kedua bola matanya memerah, tinggi suaranya dan sangat marah seperti layaknya komandan pasukan perang yang sedang memberi instruksi kepada para prajuritnya, sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis. Rasulullah apabila sedang berkhutbah memerah kedua matanya, tinggi suaranya, dan memuncak kemarahannya sehingga beliau bagaikan pemberi peringatan kepada pasukan perang yang mengatakan, awas, musuh akan menyerang kalian pagi atau petang. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dari hadis ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa disunahkan bagi khotib untuk mengeraskan suara, memilih kata-kata yang singkat tapi padat sesuai dengan situasi pembicaraan. Rasulullah SAW menyampaikan 2 khutbah pada hari Jumat dan senantiasa diselingi oleh duduk di antara 2 khutbah yang disampaikan, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi senantiasa melakukan khutbah 2 kali dan duduk di antara keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW tidak berkata apa-apa di saat duduk tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jabir bin Samurah. Aku melihat Nabi menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan tidak berbicara apa-apa. Rasulullah SAW menghadap kepada jamaah dan memberikan salam setelah naik mimbar, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah apabila masuk ke masjid pada hari Jumat, beliau memberi salam kepada orang-orang yang duduk di sekitar mimbar. Ketika beliau naik mimbar, beliau menghadap kepada jamaah dengan wajahnya, kemudian mengucapkan salam. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebaikan.
Khutbah Jumat itu wajib dimulai dengan hamdalah, yaitu lafaz yang isinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan lafaz Alhamdulillah, Innal hamdalillah, dan lain sebagainya. Pendeknya, ada kata-kata pujian terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh bacaan yang sering Rasulullah SAW baca dalam setiap kali khutbah Jumat, baik itu khutbah pertama ataupun kedua, adalah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Banyak kita temukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis kalimat tasbih tidak berdiri sendiri, akan tetapi senantiasa berdampingan dengan kalimat tasbih. Ini menunjukkan bahwa keutamaan dua kalimat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah Subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim. Kalimat tahmid dan tasbih senantiasa beriringan, dikarenakan kedua kalimat ini menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan meniadakan segala macam bentuk kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dan tidak mungkin Allah memiliki sifat kurang sempurna. Sehingga bagi siapa saja yang mengucapkan dua kalimat ini sebanyak 100 kali, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Pentingnya kalimat tahmid di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit, seperti bintang, matahari, bulan, planet, asteroid, meteor, dan yang ada di bumi seperti gunung, lautan, awan, angin, binatang yang ada di darat, laut dan udara, tanaman, semuanya bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13. Jikalau kita sering mendengar ucapan orang yang menyakitkan hati, baik itu ejekan bahkan sebuah ancaman sekalipun, hadapilah semua itu dengan sabar dan tentramkan hati dengan banyak bertasbih dan memuji Allah. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Al-Quran Surah Toha ayat 130. Orang yang selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Para ulama sepakat bahwa orang yang dalam hidupnya tidak mau mengucapkan kalimat tahmid dan tasbih, maka Allah akan memasukkan mereka kepada golongan orang-orang yang sombong, sebagaimana yang menimpa kepada iblis karena kesombongannya tidak mau menerima takdir Allah untuk bersujud kepada Adam. Korun beserta hartanya Allah tenggelamkan ke bumi. Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan ke laut. Kaum Nabi Lut yang dibalik dan ditenggelamkan di laut, semua karena mereka tidak mau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan menempati neraka hasil dari perbuatannya di dunia. Tidak masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Kemudian seseorang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu senang pakaiannya bagus dan sandalnya bagus." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan Dia menyenangi keindahan. Dan yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain." Hadis riwayat Muslim.
Salawat kepada Nabi Muhammad SAW harus dilafazkan dengan jelas dalam khutbah Jumat. Paling tidak ketika seorang khatib membuka khutbahnya setelah mengucapkan tahmid, maka mesti dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat salawat. Adapun contoh salawat yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berilah yakni tambahkanlah salawat sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena pada hakikatnya Allah dan para malaikat juga senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Maksud Allah bersalawat kepada Nabi SAW adalah dengan memberi rahmat. Malaikat bersalawat kepada Nabi SAW dengan memintakan ampunan. Sedangkan bersalawatnya orang-orang mukmin kepada Nabi supaya kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya. Ulama telah sepakat bahwa cara mengamalkan salawat yang baik dan benar tentunya mesti sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga salawat yang dibaca adalah salawat yang disyariatkan, karena salawat termasuk kepada zikir, dan zikir termasuk kepada perbuatan ibadah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, zikir-zikir dan doa-doa termasuk ibadah yang paling utama. Sedangkan ibadah dibangun di atas ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak seorang pun berhak mensunnahkan dari zikir-zikir dan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu menjadikannya sebagai kebiasaan rutin dan orang-orang selalu ramai melaksanakannya. Hendaklah kita senantiasa memperbanyak bacaan salawat dalam hidup kita, terutama pada hari Jumat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di antara hari yang paling utama untuk kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Nabi Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diambil nyawanya. Pada hari Jumat ditiup sangkakala. Pada hari Jumat semua makhluk dimatikan. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersalawat kepadaku pada hari itu, karena salawat yang kalian baca itu akan dibawa ke hadapanku. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa salawat dibawa ke hadapanmu sementara engkau sendiri telah binasa? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hendaklah ketika mengucapkan salawat tidak menentukan jumlah, waktu, tempat, atau cara yang tidak ditentukan oleh syariat. Seperti menentukan waktu sebelum berazan, saat khotib Jumat duduk antara dua khutbah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang ramai dilakukan kebanyakan manusia. Tidak dilakukan dengan cara berjamaah, karena membaca salawat termasuk kepada zikir. Sedangkan di antara adab berzikir adalah dengan suara yang pelan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikirlah, ingatlah, sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai seseorang yang berzikir dengan suara yang keras dan berlebihan. Sedangkan Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ini menunjukkan bahwa terlarangnya seseorang mengucapkan lafaz zikir dengan suara yang keras. Orang yang tidak pernah membaca salawat dalam hidupnya, maka Rasulullah SAW akan memberikan gelar kepada orang tersebut sebagai orang kikir. Dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kikir adalah orang yang bila namaku disebut di hadapannya, kemudian ia tidak mau bersolawat kepadaku. Abu Sa'id berkata, dengan lafaz, lalu ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang dimaksud dengan wasiat takwa adalah perintah atau ajakan serta anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat adalah sebuah perintah untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Hajar berkata, wasiat adalah sebuah ajakan, seruan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian tetap sebagai muslim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 101. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sahabat Ibnu Abbas, ahli tafsir di kalangan sahabat, berkata bahwa kalimat sebenar-benarnya takwa adalah dengan mematuhi Allah untuk tidak berbuat durhaka, bersyukur kepada Allah sehingga tidak berbuat kufur. Seorang muslim yang senantiasa mematuhi Allah, mensyukuri nikmat dan selalu mengingatnya, maka berarti dia telah mentaati Allah dengan sebenar-benarnya. Inilah hakikat bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dengan demikian, ia akan mati dalam keadaan Islam dan tidak mati dalam keadaan jahiliyah. Hai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Ciri-ciri orang bertakwa itu dapat secara jelas kita lihat dalam surat Ali Imran ayat ke-133 hingga 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Orang yang bertakwa senantiasa konsisten ketika melakukan amal soleh. Mereka berinfak tidak menunggu banyak harta. Mereka tidak meninggalkan untuk berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, baik di saat mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan maupun di saat tertimpa ujian dan bala. Mereka senantiasa berinfak dalam semua keadaan, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam salah satu firman-Nya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Islam memandang doa adalah sebagai kunci utama yang dapat membuka semua peluang menuju cita-cita. Doa adalah sebuah jembatan penghubung antara dunia dan akhirat, antara makhluk dengan Sang Khalik. Berdoa merupakan suatu ibadah, karena dengan berdoa jelas sekali memperlihatkan penghambaan manusia kepada Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda,
Doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan segala keperluanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Berdoa dalam syariat agama sangat dianjurkan. Sementara orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan gelar seorang manusia sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mukjizat sebuah doa adalah ketika mampu menolak takdir Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir seseorang ketika orang tersebut belum lahir di dunia. Akan tetapi dengan dahsyatnya doa, takdir seseorang akan berubah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Berdoa bisa menghindarkan sebuah bencana dan musibah. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Al-Quran Surah Maryam ayat 48. Berdoa adalah pekerjaan yang sangat ringan, maka Allah akan murka kepada orang yang meninggalkan doa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam Ibnu Hajar berkata, makna hadis ini adalah barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan murka. Begitu juga sebaliknya, Allah akan senang apabila seorang hamba banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang tidak mau berdoa, maka Allah akan memasukkan kepada golongan orang yang sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Pemirsa Khazanah, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga setelah kita mengetahui rukun khutbah Jumat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita tidak salah lagi dalam melaksanakan khutbah Jumat di masa yang akan datang. Dan semoga pengetahuan serta keimanan kita semakin bertambah. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.